Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi singkat sosok muslimah sejati, perempuan pertama yang masuk Islam serta istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baiklah, langsung saja. Silsilah Khadijah bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abd al-Uzza dilahirkan di kota Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Beliau adalah wanita yang sukses dalam perniagaan, seorang saudagar wanita terhormat dan kaya raya. Pada masa jahiliyah, ia dipanggil At-Taharoh, wanita suci. Siti Khadijah radhiyallahu anha merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah Al-Kubra merupakan anak perempuan dari Khuwailid bin As'ad dengan Fatimah binti Zaidah yang berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Khuwailid Al-Asadiyah adalah tokoh pembesar Quraisy yang terkenal hartawan dan dermawan. Khuwailid sangat mencintai keluarga dan kaumnya, menghormati tamunya, dan suka membantu kaum miskin dan kaum duafa. Pada tahun 575 Masehi, Siti Khadijah ditinggal ibunya, dan tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Khadijah dan saudaranya mewarisi kekayaan orang tuanya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah radhiyallahu anha sebelumnya pernah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Pernikahan itu membuahkan dua orang anak yang bernama Halal dan Hindun. Tak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha menikah lagi untuk yang kedua dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Setelah pernikahan itu berjalan beberapa waktu, suaminya meninggal dunia. Pernikahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita terkaya di jajaran bangsa Quraisy. Karenanya banyak pemuka dan bangsawan yang datang untuk melamarnya. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja mengelola barang milik Khadijah. Maisarah menceritakan mengenai perjalanan, keuntungan-keuntungannya, watak dan kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kian hari Siti Khadijah radhiyallahu anha semakin mengagumi sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan muncul perasaan pada beliau. Tibalah hari itu, dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha pada tahun 595 Masehi. Pada saat menikah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah radhiyallahu anha berusia 40 tahun. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 orang putra dan 4 orang putri. Putra pertama bernama Qasim, putra kedua bernama Abdullah. Putra kedua ini meninggal dunia ketika masih bayi. Anak ketiga bernama Zainab, anak keempatnya dan kelima bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kedua putri beliau dinilahi oleh kedua anak Abu Lahab, At-Tabah dan Utaibah. Anak keenam bernama Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Keimanan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang dekat dengan sumber-sumber keimanan, sumber berpijak Islam. Siti Khadijah radhiyallahu anha menganut agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berpegang kepada manhaj tauhid. Setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah menjadi wanita yang pertama memeluk Islam, percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan. Semakin hari kondisi kesehatan badannya semakin memburuk. Dalam sakit yang tidak terlalu lama,
Dalam usia 65 tahun, wafatlah seorang mujahidah suci yang sabar dan teguh imannya. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat dalam usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian, atau 3 tahun sebelum Hijriah kemadinahan atau 619 Masehi. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.